silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak Afdal. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang. Alhamdulillah baik. Pak Alhamdulillah. Suheli, alhamdulillah terima kasih sudah bertanya. Bagaimana dengan Bapak? Iya, alhamdulillah kebetulan saya juga baik di sini Bapak. Baik Pak, kira-kira siang ini apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas begitu. Itu bagus sekali Pak. Kira-kira tujuan yang Bapak dalam meningkatkan kompetensi itu apakah bagaimana itu? Apa tujuan Bapak untuk sehingga ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas tersebut? Begini Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Itu yang saya inginkan. Oh begitu. Nah, kira-kira ya Pak ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif begitu. Hmm, Berarti kira-kira ini Pak ya, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan, Pak, dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oh begitu. Jadi Pak, berarti kesulitan ketika Bapak mengajar tuh ternyata siswa masih ada yang berbicara ya Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Gitu. Rata-rata memang mungkin di setiap sekolah mungkin pasti ada seperti itu Bapak ya. Nah Iya, kira-kira apa betul. yang Bapak butuhkan ini untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat Hmm, pelajaran berlangsung gitu. Kira-kira strategi seperti apa lah gitu supaya tidak berbicara lagi anak. hmm. Nah kalau begitu misalnya nih Pak ya, baik aja kita bahas berarti tentang strateginya ya nih Pak ya. Iya, Strategi Pak. cara Bapak mengendalikan siswa yang berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, mungkin ini Pak ya, yang pertama-tama kalau kita lihat kalau misalnya permasalahannya seperti itu, kita juga perlu tahu sepertinya Pak ya, misalnya penyebab anak itu berbicara ketika kita mengajar di kelas itu seperti apa kira-kira? Kenapa dia bisa berbicara ketika kita ini? Kemudian apakah dia itu mungkin tidak mengerti materi pelajarannya, sehingga dia sibuk sendiri di belakang, atau mungkin dia sekedar mau cari perhatian, sama kita gitu, atau sebagai seorang guru gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak, permasalahan itu penyebabnya di antara yang ketiga itu yang mana? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran mungkin karena bahasa Inggris ini kan mereka anggap sulit. Jadi karena dia tidak paham kosakata jadinya ya mereka jadi tidak bersemangat atau tidak mau belajar bahasa Inggris begitu, Pak. Mmm, Berarti karena tidak memahami materi, ya itu menurut Bapak ya penyebabnya. Kalau Iya, begitu mungkin ini Pak ya, kalau begitu mungkin kita sebagai guru mungkin perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik mungkin Pak. Lebih iya, menarik, lebih jelas, mungkin seperti itu mungkin kepada siswa kita, sehingga mereka itu merasa, mereka tidak mengerti itu karena mereka tidak mau memperhatikan kan, berarti nah ini mungkin, kita perlu apa istilahnya itu ya, mencari mungkin, bagaimana cara teknik kita menjelaskan lebih jelas lagi dan lebih menarik sehingga mereka itu mau mendengarkan kita. Nah kira-kira ini Pak ya, eee, bisa juga sih iya, kita Pak. Saya akan mungkin mencoba gitu. ya, harus lebih bervariasi mungkin Pak ya, cara kita, mengajar itu Hmm. sehingga siswa tidak bosan. Kira-kira Bapak sudah punya gambaran nggak, seperti apa gitu, caranya gitu? Ya, kayaknya kita mencoba trik yang baru, Pak ya. Soalnya kalau kita Mhm, menggunakan metode yang satu mungkin mereka
tidak menarik, maka kita coba mungkin metode yang lebih bervariasi dan menyenangkan begitu, sehingga anak-anak ini bisa bersemangat untuk belajar. Nah, saya setuju itu Pak, seperti yang Bapak, gambarkan seperti itu. Mungkin itu lebih lebih bagus sepertinya Pak ya, saya sangat setuju sekali. Nah, coba Bapak lakukan apa yang Bapak akan gambaran yang sudah Bapak punya, cara atau strategi pembelajaran yang udah, Bapak, rancang seperti dalam gambarannya itu coba diterapkan, tapi kita juga tidak menutup mata ya Pak ya, ketika anak-anak itu misalnya pada saat dia, mendengarkan, tentunya kita jangan hanya, mengkritisi yang tidak mendengar. Yang mendengar atau yang sedang memperhatikan kita juga kayaknya perlu kita kasih apresiasi buat mereka, sehingga nanti yang tidak mendengar itu bisa terpacu juga dia. Misalnya si A, si Tono misalnya, dia tuh kita kasih soal kemudian dia bisa menjawab. Nah, di situ kita selipkan, "Nah, ini si Tono berarti memperhatikan penjelasan saya." Nah, kita kasih pujian sama dia. Nah, mungkin yang tadi dia mendengar juga bisa terpacu juga. Tapi seperti Oke. strategi yang Bapak udah gambarkan itu sudah sangat bagus sekali dan, mungkin bisa Bapak terapkan. Ah, oke deh Pak, terima kasih Pak untuk sarannya hari ini. Saya akan melakukannya, saya mencoba dengan trik baru, semoga ini berhasil gitu Pak. Iya, saya yakin pasti Bapak bisa, asalkan Bapak mau. Oke, kalau begitu mungkin, coaching kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak ya, dan saya Iya, tunggu hasil dari percobaan dari gambaran, strategi yang Bapak ajarkan nanti. Terima baik kasih Pak, Bapak, terima kasih. balik lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikum iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk hari ini Pak Eli? Oh iya Bapak begini, saya selama ini atau kok tadi, bahkan tadi siang Pak, tadi ketika di sekolah Bapak, saya itu selalu memikirkan saya mempunyai masalah bagaimana sih caranya saya itu, eee, supaya anak itu bisa fokus pada saat saya menjelaskan. Kadang anak-anak itu tidak fokus, jadi konsentrasinya anak yang belum bisa saya kendalikan mungkin Bapak. Oh gitu. Bagus sekali Pak Eli. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak Eli? Tujuan saya, karena kan permasalahannya anak-anak tidak fokus, jadi ketika dia tidak fokus, otomatis anak-anak itu Bapak tidak akan bisa mengerti materi yang akan saya jelaskan nanti, Pak. Jadi tujuan saya supaya mereka bisa, mengerti apa yang saya jelaskan dan hasil, peningkatan, prestasi pembelajaran mereka juga bisa meningkat, Bapak, dengan fokusnya ya. Oh begitu Pak Eli ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira? Untuk sejauh ini sih, Pak, saya masih, ini mencoba untuk, menerapkan, semacam ice breaking dulu, Bapak, untuk memusatkan perhatian mereka gitu. Tapi kadang, Bapak, ketika saya ice breaking, nah begitu selesai ice breaking, kadang fokus mereka buyar lagi, Bapak, gitu. Apakah setiap saat saya harus ice breaking? Kan tidak begitu, Bapak, nggih. Nah, makanya saya Iya bingung gitu, betul ice sekali. breaking sudah, masa ice breaking terus? Nah, saya mikirnya seperti itu, Bapak. Oke. Kira-kira mungkin nanti Pak Eli kalau ice breaking yang tidak sukses dilakukan, coba trik yang baru supaya nanti anak-anak ini bersemangat lagi dan juga mungkin ada metode yang lain yang lebih menarik dilakukan di dalam kelas sehingga kelas itu menjadi aktif begitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak Eli dalam mencapai tujuan tersebut? Pandangan saya di sini sih, ini Bapak, anak-anak itu ketika mereka tidak anak-anak itu tidak satu 2 orang, tidak satu 2 anak yang tidak fokus. Kadang ada anak yang berbicara sendiri, Bapak. Kadang ketika saya bertanya mereka, tidak bisa menjawab, hanya melongo gitu. Jadi, tantangan saya di sini banyak siswa, bukan hanya satu 2 siswa yang tidak fokus itu, Bapak. Itu yang membuat saya sementara siswa saya di situ sekitar 40 siswa, Bapak, kelas gemuk.
Ada 40 Oh siswa yang gitu ya. harus saya koordinir seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Bapak gitu? Yang saya butuhkan di sini ya mungkin, paling tidak ada mungkin trik-trik atau strategi atau apa yang bisa Bapak bantu saya untuk berbagi ilmunya Bapak, gitu. Oh gitu ya. Berarti kita berbicara ini mengenai masalah strategi begitu Pak ya, bagaimana supaya kelas kita menjadi hidup gitu. Baik, kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa ya, Untuk supaya fokus ya. aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang lain. Pertama-tama mungkin perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran atau suka eh, membuat onar sehingga dia tidak senang belajar begitu. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka bosan mungkin, Pak ya? Apakah karena mereka ingin menarik perhatian mungkin? Nah, begitu. Jadi kira-kira jika demikian mungkin perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik mungkin Pak ya, dan bertanya kepada siswa. Kira-kira Pak, siswa ini kalau ditanya mengenai masalah kira-kira trik yang digunakan, apakah bagaimana seperti apa yang menarik yang diinginkan oleh siswa tersebut begitu? Apakah pernah dicoba untuk bertanya kepada siswa tersebut? Iya Bapak, saya tentunya ketika mereka itu, tidak fokus misalnya, saya memancing mereka pasti dengan, langsung melontarkan sebuah pertanyaan, seperti itu Bapak. Terus kadang yang Iya, tidak fokus misalnya yang mereka yang ngomong sendiri, saya langsung tegur dengan menyebut nama mereka, misalnya, "Andi, coba perhatikan ke depan." Jadi biasanya saya langsung langsung Pak, dalam hati saya langsung menegur mereka ketika saya menjelaskan, kemudian mereka berbicara sendiri, saya langsung menegur mereka gitu. Tapi mereka berulang-ulang kali sih melakukannya gitu. Sudah 2 3 kali saya bilang, "Andi, perhatikan." Nah gitu. Makanya saya berpikir di situ Pak, kemungkinan anak ini hanya sekedar mencari perhatian mungkin sama saya sebagai guru mungkin perlu seperti itu, mungkin itu sih pikiran saya iya. Pak. Iya, jika demikian, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa Pak Eli ya. Kita juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan di dalam kelas. Ya, kira-kira selain itu kita juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita biasa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa tersebut yang diam sedang lihat dan mendengarkan penjelasan gitu. Ya Pak Eli, saya akan gimana ya, bagaimana Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan kira-kira Pak Eli? Kalau untuk sekadar gambarannya sih saya sudah punya gambaran Pak, rencananya ini Bapak, jadi saya minta solusinya mungkin seperti apa. Gambaran rencananya sih saya bagi anak yang kurang memperhatikan saya memperhatikan pada saat saya menjelaskan atau mereka suka berbicara sendiri, kebetulan mereka ini duduknya di belakang. Nah, rencananya saya ingin memindahkan mereka duduk di depan, Pak, anak yang suka berbicara, karena Begitu ya. kebetulan mereka paling belakang duduknya. Jadi saya rencananya, mau dudukkan mereka di depan.